Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyarul muslimin, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Ats-Tsuraiyah yang kami muliakan, segala puji bagi Allah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama belajar, ya, talabul ilm, yang ini merupakan kewajiban bagi kita karena sesungguhnya man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa mereka orang-orang yang meniti suatu jalan yang di sana mereka ingin memahami ilmu, maka niscaya sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah pun akan memudahkan jalan bagi mereka ini untuk menuju surga. Hari ini kita akan membahas bagaimana adab atau akhlak dari seorang wanita yang salehah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa sesungguhnya ad-dunya mata. Dunia ini kata beliau adalah perhiasan. Wa khairul mata'uha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini itu adalah wanita yang salehah. Maka hari ini perlu kita belajar siapakah mereka orang-orang yang dikatakan sebagai wanita yang salehah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW misalnya menyampaikan, kata beliau, sesungguhnya wanita yang salehah adalah wanita yang idza nassara ilaiha, seorang wanita yang kalau kalian nadhara ilaiha, kalian memandang kepadanya, sarathu, maka akan menyenangkan pandangan kalian. Maksud suaminya akan merasa senang. Wa ghaba wa idza ghaba anha, yang kalau kemudian suaminya itu sedang pergi, maka hafidathu, maka saya wanita yang salehah itu akan menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Wa idza amaraha, dan kalau diperintahkan oleh suami tentu dalam perkara yang baik, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ata'athu, perempuan ini dia akan taat kepada suaminya. Atau riwayat yang lain juga mengatakan perempuan yang salehah yaitu perempuan idza shallat al-mar'a khamsaha, perempuan yang kalau dia salat dengan 5 waktunya. Artinya memang ya, sebelum, kalau dalam hadis tadi kan kelihatan bagaimana dia yang menyenangkan suaminya, dia taat dengan suaminya, dia adalah orang yang menjaga kehormatan dalam keluarganya. Tapi semua ini harus dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, idza shallat al-mar'a khamsaha, kalau seorang perempuan itu dia telah menjaga salat yang 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, ya, berarti rukun Islam dia kerjakan. Kemudian wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, maka qila laha, akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min ayil abwab al jannah syi'ti, maka masuklah engkau ke pintu surga, ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau inginkan. Jadi sebenarnya berarti dari sini sudah mulai tergambar oleh kita bagaimana seorang wanita salehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah SAW. Berarti dia menjaga rukun iman, menjaga rukun Islam. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang wanita yang berusaha untuk menjaga kehormatan keluarganya dan taat dengan suaminya. Maka wanita-wanita seperti ini pasti akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan dari pintu manapun yang dia inginkan. Nah, dan kita semua insya Allah ya tentu ya berharap kita semua ini dimasukkan ke dalam surga, ya, dan ibu-ibu semua nanti insya Allah bukan hanya berkumpul di sini, tapi bahkan nanti berkumpul ke dalam surga. Ya, di surga itu adalah suatu ya kenikmatan yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dengan nikmat apapun yang kita rasakan di muka bumi ini. Bahkan sampai kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti pada yaumul kiamah itu orang yang paling menderita ketika hidup di dunia dimasukkan ke dalam surga.
kemudian baru satu celupan masuk ke dalam surga, maka ditanya, hal marra bika ba'sun, pernah tidak engkau melewati satu kejelekan saja dalam hidupku? Maka langsung orang yang mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah. Jadi sulit kayak apapun hidup di muka bumi ini. Maka ketika sudah kita dikembalikan ke kampung halaman kita yang kekal, yaitu surga, maka tidak akan lagi terasa penderitaan tadi, karena nikmatnya yang ada di surga. Yang kata beliau SAW, bahkan nikmat apapun yang pernah mungkin terbayang dengan pikiran kita, ya, atau apapun yang pernah kita lihat, apapun yang pernah kita dengar, apapun yang pernah terbayang dalam hati kita, maka sebenarnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya surga. Nah, masalahnya khusus untuk para wanita, Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, maka beliau mengatakan, sesungguhnya ara'aitun nar, aku pernah melihat neraka, fa idza aktsaru ahluha an-nisa. Ternyata yang paling banyak masuk dalam neraka itu adalah wanita. Maka dikatakan yukaffiru, mereka itu kufur. Sampai dikatakan ila ayyukaffiru billah, apa mereka kufur kepada Allah? Maka kata Rasulullah, Allah, mereka bukan kufur kepada Allah, ya, tapi yukaffiru al-ashir, mereka itu kufur dengan suaminya, ya. Yukaffiru al-ihsan, mereka merupakan kebaikan. Lau ahsanta ila ahadahuna lid-dahr, kalau misalnya perempuan tadi atau wanita tadi bukan wanita yang salehah, suaminya berbuat baik dalam waktu yang lama, thumma ra'at minka syai'an, kemudian perempuan tadi itu melihat ada sesuatu yang kurang berkenan di hatinya, maka qalat, dengan gampang dia mengatakan, ya, ma ra'aitu minka khairan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Jadi ada kalimat tidak pernah. Ya. Ini kadang kebawa emosi. Ya, sekarang misalnya mau ngajak suaminya jalan-jalan, ayo Pak, kita ya jalan-jalan kemana atau makan di luar. Oh, kata suaminya ini lagi sibuk, belum ada ya waktu, kita coba cari waktu lagi. Kadang-kadang kalau itu bukan dengan ilmu, ya, bukan dengan kesabaran, dan kita ya memperturutkan emosi, karena keluar, wah, Bapak tidak pernah mau ngajak keluar. Padahal sebelum-sebelumnya itu pernah, bahkan mungkin sering. Nah, tapi itu kata beliau SAW, itu fitrahnya wanita. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, makanya wanita kan dalam riwayat yang lain dikatakan dia itu seperti yang tulang, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang bengkok ini artinya kalau dibiarkan begitu saja dia bisa terus bengkok. Nah, berarti harus diluruskan. Tapi ketika meluruskan maka tidak boleh dikerasi. Karena ketika dikerasi, dikasari oleh suaminya, patah. Nah, sudah. Ya, kita bisa bayangkan kalau sudah patah, ya, ibarat kaca yang pecah, ditempel itu rasanya ingat, ya, kejadian 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu kadang-kadang masih ingat. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ya, hari Jumat pagi di ya, Majelis Taklim Furai yang kami hormati, oleh karena itu kita perlu belajar siapakah berarti wanita-wanita yang solehah tadi. Maka pertama, wanita yang solehah tentu adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi memang prinsipnya bahwa dia dalam hidup ini spiritnya adalah ibadah. Bahkan ketika membentuk keluarga, menikah dengan suaminya, atau mungkin mendidik anak-anaknya, menjalankan peran sebagai seorang wanita, maka semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ya harus memang menjadikan cita-cita kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka wanita salehah senantiasa beribadah kepada Allah, dan tadi kita sampaikan minimal yang harus kita jaga rukun iman dan rukun Islam. Ya, jadi jangan sampai kita tidak paham rukun iman dan rukun Islam. Salat misalnya itu rukun Islam. Jangan sampai kita tidak paham bagaimana cara salat yang benar. Salat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena perintahnya apa? Ati Allah wa ati Rasul. Ati Allah wa Rasul. La'allakum turhamun. Kalian hendaklah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, agar kalian termasuk orang yang dirahmati. Ini penyembahan kita. Maka tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah, taat
kepada Rasul, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar seperti ini. Ya. Dan yang wajib kita amalkan, maka semua itu harus didasari dengan ilmu. Ya. Kalau tadi kita diberitakan sholat misalnya, kita harus punya ilmu tentang sholat. Kita diperintahkan untuk membayar zakat, kita harus tahu ilmu tentang zakat minimal yang menjadi kewajiban kita. Kita tahu punya kewajiban untuk membangun keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kita juga wajib untuk belajar ilmu bagaimana keluarga yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi itu kewajiban kita. Maka semangat kita adalah wama atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang datang dari Rasul itu kalian ambil. Dan apa kemudian yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, wa ma nahakum anhu fantahu, yang beliau larang maka hendaklah kalian meninggalkannya. Maka pelan-pelan pelajari itu bagaimana ya kita bisa betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Dan sebenarnya kata para ulama ini akan mudah kalau kemudian tauhid itu kokoh dalam hati kita. Kalau memang betul-betul dalam diri kita itu muncul kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, makanya dulu kalau kita baca Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu kan berdakwah tauhid kan selama di Mekah. Ayat-ayat Al-Quran itu semuanya adalah ayat-ayat yang bicara tentang tauhid. Tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan pada waktu fase di Mekah kecuali syariat sholat. Ya, sholat itu pun sudah pada tahun kedua sebelum hijrah. Jadi sudah akhir fase dari Mekah. Makanya para ulama juga mengatakan, kata mereka, karena sholat ini termasuk diturunkan ayat perintah sholat, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dalam peristiwa ya Mekah, ya ketika fase kenabian di Mekah, maka menunjukkan sholat ini berkaitan dengan urusan tauhid. Jadi sholat itu adalah perkara yang sangat pokok dalam agama kita. Oke, tadi dalam hadis Rasulullah mengatakan kan bahwa seorang perempuan kalau dia menjaga sholat yang 5 waktu. Jadi yang sampai ibu-ibu misalnya, sholatnya itu ya tidak dijaga. Ya. Nah, untuk memudahkan kita taat kepada syariat Allah, taat kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah memang kita harus kenal dengan Allah. Kita harus kenal dengan Rasulullah SAW. Kita harus banyak belajar Sirah Nabawiyah, itu penting dipelajari. Kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, maka kita akan tahu bagaimana cintanya para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Sehingga apa? Dengan perasaan cinta tadi, ketika ada suatu perintah, tidak lagi bertanya, oh ini kenapa ya diperintahkan begini dan begini. Langsung sami'na wa ata'na. Ya. Makanya dulu misalnya kan syariat kalau sholat kan memang tadi waktu Mekah, baru ketika Madinah ada banyak syariat hijab misalnya. Dulu orang belum pakai hijab ketika di Mekah. Ketika di Madinah turun perintah hijab, maka perempuan-perempuan tadi itu bahkan mereka digambarkan itu apa namanya dari kain-kain pakaian mereka itu langsung diambil untuk menutup ya aurat mereka. Karena apa? Karena sudah mulai ada perasaan cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan mereka memiliki perasaan cinta kepada Allah dan Rasul ini melebihi cinta terhadap segala sesuatu termasuk dengan diri mereka. Ya. Yang dulu kan Umar bin Khattab itu ketika mendengar Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, lan yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ya min nafsihi. Kalian tidak pernah ya, kalian tidak akan beriman atau belum sempurna iman kalian sampai kalian itu betul-betul mencintai diriku bahkan melebihi cinta kepada diri kalian sendiri. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah wahai Rasulullah, maka saksikanlah bahkan engkau itu aku lebih cintai dibandingkan dengan diriku. Ya, jadi para sahabat begitu. Apalagi kalau misalnya urusan-urusan yang lain. Nah, penerapannya kata para ulama berarti adalah ketika misalnya ya, ada dua perkara bukti kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ya, ini karakter wanita salehah tadi. Ketika ada satu hal yang ingin bertentangan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tapi bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasul, maka dia memilih syariat Allah dan
Rasul. Nah ini menunjukkan berarti benar cintanya. Ya, tapi kalau misalnya ternyata dia lebih memilih hawa nafsunya, padahal ini menyelisih Allah dan Rasul, maka berarti cintanya itu belum benar. Ya, dan para sahabat dulu, maka kita lihat, masya Allah cinta mereka terhadap Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya, ada banyak kisah-kisahnya. Ya, misalnya, ya kita pernah mungkin mendengar ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata as-sa'a ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah balik bertanya, "Ma'adatta, engkau menyiapkan apa?" Memang kok berani-beraninya tanya kapan hari kiamat? Maka kata dia, "Aku tidak menyiapkan apa-apa dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah." Artinya amalnya sunnah, tapi aku betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul. Maka kata Rasulullah, kalau begitu anta ma'aman apa? Nanti engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya. Jadi cinta mereka itu luar biasa. Bahkan pernah, ya dulu pada waktu perang Uhud, ya perang Uhud itu ada seorang perempuan Ansar, ya sahabiat minal Ansar, yang ternyata dalam perang itu maka terbunuh bapaknya, terbunuh saudaranya, terbunuh suaminya, ya yaumul Uhud. Maka ketika sampai berita tadi, ya kepada perempuan ini, justru apa kata perempuan tadi? Ya, bagaimanakah keadaan dari Rasulullah SAW? Maka orang-orang mengatakan khairan wa bihamdillah, alhamdulillah Rasulullah itu selamat. Ya, kamu tuhibbin, sebagaimana yang kau harapkan, karena muncul berita kalau Rasulullah waktu itu terbunuh. Nah, singkat cerita perempuan ini mengatakan, "Aruni hatta anzur ilaih." Ada tidak yang bisa mengatakan aku sampai aku menyaksikan betul kalau Rasulullah itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat? Maka singkat cerita diantarkan ya perempuan ini kepada Rasulullah SAW. Maka kata perempuan ini tadi, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal." Ya Rasulullah, ya semua musibah yang aku alami hakikatnya adalah kecil, illa bi musibatika, kecuali aku melihat ada musibah yang terjadi pada engkau. Karena tadi perasaan cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasul, sehingga mereka tidak susah kemudian untuk ya melakukan syariat-syariat yang diperintahkan, termasuk yang Rasulullah sampaikan. Ya, perintah sholat ya, sudah dia jaga, perintah puasa dia jaga, begitu juga dengan perintah untuk taat kepada suaminya. Jadi pertama berarti wanita soleha prinsipnya memang harus taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, wanita soleha ini, kita masuk ke hadis ini tadi, ya Rasulullah SAW katakan, yaitu wanita yang kalau kemudian kalian pandang maka dia akan menyenangkan pandanganmu. Ya. Jadi ini bukan berarti loh bagaimana yang dimaksud dengan menyenangkan pandangan suami, yaitu yang betul-betul mendudukkan. Ya. Jadi kalau di hadapan suami berusaha untuk memberikan ya tampilan yang terbaik, di hadapan suami berusaha kalau bicara itu juga dengan bicara yang lembut. Itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan. Jadi tampilan tadi yang harus jaga, baik itu tampilan zahir maupun tampilan batin. Jadi yang disebut dengan beauty, kalau orang sekarang kan kecantikan itu ada yang outer beauty, ada yang disebut dengan inner beauty. Ya orang secara fisik luarnya mungkin boleh cantik seperti apapun, tapi kalau ngomong misalnya dengan suami itu keras, dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya, bahkan menguasai. Kita ketemu ada beberapa kasus, ya bahkan keluarga tadi itu sampai ya punya masalah ya, karena istrinya punya pekerjaan atau penghasilan yang jauh lebih mapan dibandingkan dengan suaminya. Ya, kita ketemu ada beberapa, bahkan ada yang sampai cerai. Ya, karena ya ketika membangun keluarga tadi, yang satu ini istrinya doktor, ya kemudian suaminya ini bukan berarti tidak boleh ya, suaminya itu hanya tamat SMA, pekerjaannya istrinya mapan, suaminya tidak mapan. Sebenarnya itu tidak ada masalah kalau istrinya itu juga paham tentang agama. Artinya apa? Tidak kemudian karena dia seorang doktor, orang punya penghasilan mapan, kok kemudian tiba-tiba suaminya itu diposisikan lebih rendah, tidak lagi punya kewibawaan sebagai seorang pemimpin. Nah, tapi seorang suami juga memang harus punya sikap bagaimana dia menunjukkan
ya bahwa dia adalah pemimpin yang bisa mengayomi anggota keluarga. Ya, maka di sini ya, seorang istri tampilkan secara zahir tampilan yang terbaik. Nah, secara batin juga harus seperti itu. Berusaha seorang istri tadi itu untuk senantiasa mencari redha dari suaminya. Ya, makanya sampai ya dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian, kata beliau, ala yang ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah, maukah kalian aku beritakan tentang seorang perempuan dari ahli surga, yaitu seorang yang al-wadud wal walud, perempuan yang penyayang. Jadi fitrahnya perempuan itu penyayang. Ya, seorang suami mungkin akan tersinggung kalau misalnya ternyata istrinya dalam pendidikan dengan anaknya itu kok keluar kata-kata yang kasar. Ya, tidak senang suami. Kemudian wal-walud, ya, dia adalah orang yang subur, ya, dan dia adalah orang yang kalau kemudian berbuat kesalahan terhadap suaminya, maka dia datangi suaminya dengan membawa kedua tangannya kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, la aduhu ghamdan hatta tarada. Demi Allah, suamiku, kalau mungkin ada masalah, kami keluarga kadang-kadang ada masalah, aku tidak akan tidur, aku tidak bisa tidur sampai engkau betul-betul redha. Nah, itu wanita yang solehah. Jadi menyejukkan pandangan bagi suaminya. Ya. Dan ya ini perlu dibangun, ya, perlu ada komitmen bersama. Karena memang dalam keluarga tadi membangunnya adalah dengan niat untuk beribadah. Maka misalnya yang menyenangkan bagi suami maupun istri, nah, sama-sama membangun romantisme. Dan jangan dibayangkan romantisme dalam keluarga itu ya hanya seperti yang dibaca dalam kitab-kitab atau mungkin dalam novel-novel. Wah, masa romantis sampai sudah umur 50, sudah umur 60. Nah, lihat romantisme yang Rasulullah SAW. Apa kata beliau SAW? Ya, rahmat Allah bagi seorang laki-laki qama minal lail, dia bangun pada keheningan malam, fasallah. Kemudian dia sholat, wa aikadha imra'atahu, tidak lupa dia juga membangunkan istrinya. Nah, kadang-kadang apa? Ternyata fa'in apa? Ada istri yang mungkin karena kecapean atau apa, ternyata masih enggak dia untuk bangun. Rasya fi wajhiha alma. Nah, ini mulai percikan api di api. Percikan air di wajahnya, ya. Jadi ini dilihat rasya, ya. Rasya itu diambil sedikit, percikan. Jangan pakai gayung. Ini tidak jadi romantis, ya. Dan ini juga ya perlu dengan kesepakatan, ya. Artinya jangan tiba-tiba pulang dari kajian itu, padahal misalnya apa namanya, kalau tidak ada omong-omongan sebelumnya, bangun-bangun langsung di ya, percikan. Ini bisa jadi romantis, ya. Nah, maka rasya fi wajhiha alma, dipercikkan air di wajahnya. Ya, begitu juga rahmat Allah bagi seorang perempuan. Kalau tadi kan laki-laki, rahmat Allah bagi seorang perempuan yang ketika dia bangun pada keheningan malam, kemudian dia sholat dan dia tidak lupa membangunkan suaminya. Fasallah, kemudian mereka pun sholat. Fa'in aba, kalau kemudian masih enggan suaminya untuk sholat, maka rasya fi wajhihi alma. Begitu juga dipercikkan oleh istri dari itu air. Ini bangun romantisme seperti ini. Romantisme betul-betul ingin membangun keluarga tadi, itu bukan hanya untuk di dunia ini, tapi nanti sampai ke akhir. Ya, jadi itu semangat yang harus dibangun. Ya, kadang-kadang mungkin ada kebersamaan, monggo masing-masing keluarga itu punya ya perbedaan. Ya, kalau Rasulullah SAW itu ya diceritakan kadang-kadang apa romantisme dengan Aisyah misalnya, itu ada mereka lomba lari. Lari yang pada awalnya kata Aisyah, aku memenangkan perlombaan, tapi falamma hamaltu al-lahm. Nah, ini perempuan ini sunatullah, dia tidak perlu terlalu khawatir. Kemudian kata Aisyah, ketika aku sudah membawa daging, dulu mungkin kurus, tidak usah takut, ya, ya biasa begitu. Maka ketika aku sudah membawa daging, sudah mulai lebih gemuk dibandingkan sebelumnya, sabaqatuhu fasabaqani. Maka kalau dulu aku yang memenangkan perlombaan, ternyata kemudian setelah itu Rasulullah yang memenangkan perlombaan. Maka kata Rasulullah, hadhihi bitilka as-sabaqah. Nah,
Nah ini sekarang aku ganti kemenangan kamu pada waktu yang lalu. Jadi itu di antara romantisme ya. Buat betul-betul kemudian seorang ya suami itu senang ya dengan istrinya ya, yang mana ya, dikatakan apa, wanita ini dia Masya Allah bahkan membuat para bidadari pun menjadi cemburu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian ya, karena tidak romantis justru membuat bidadari itu marah ya. Maka dikatakan la tu'ti imra'atan zawjiha fid dunya, jangan pernah kalian itu menyakiti suami kalian dalam kehidupan dunia ini kecuali illa qalat zaujatuhu minal hurun in. Nah, ini agak sensitif ya. Kecuali akan berkata istrinya dari hurun in ya, para bidadari yang ada di surga, la tu'ti, jangan kalian ganggu dia, jangan berbuat jelek terhadap dia ya, karena dia adalah pasangan ketika di dunia dan dia akan menjadi pasangan kita ketika di akhirat. Ibu udah mulai cemburu gitu ya. Berarti suaminya kok punya istri lebih nanti di akhirat. Nah kata para ulama, nanti ketika di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ya rasa cemburu yang ada dalam hati tadi. Teknisnya seperti apa? Wallahu ta'ala. Jadi tidak usah dipikirkan sekarang. Ya. Wah kalau gitu mending suami tidak usah masuk surga aja. Nah itu lebih bahaya lagi. Ya. Jadi di dunia jangan buat suami sumpah, ya, buat senang dan niatkan ini adalah sebagai ibadah, ya, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gimana mau memberikan pelayanan terbaik kepada suami? Bagaimana membuat suami tadi itu betul kalau mata tadi kan kalau dipandang itu mau menyenangkan pandangan. Sementara suami saya itu bukan orang yang ideal, ya, kan ada orang ya mencoba melihat sisi kekurangan dari pasangannya. Maka kita sebenarnya kalau mungkin kadang Allah ya ada orang yang ditakdirkan punya pasangan yang belum ideal, maka ketahuilah Allah lebih tahu bahwa itu yang terbaik untuk kita. Ya karena urusan kita dengan pasangan itu bukan sekedar urusan kita dengan pasangan tadi, tapi ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dalam hidup memang kita butuh lagi-lagi melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang Allah. Kalau kita misalnya ya pikirannya hanya sebatas transaksi dunia, ya kita berbuat baik berarti juga harus balas dengan kebaikan, ya maka bisa jadi kita akan sering kecewa. Tapi kalau kita berpikir sudah saya berbuat baik, urusan kemudian orang membalas kebaikan saya bahkan pasangan kita pun itu dengan kejelekan, maka itu bukan urusan saya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk taat sudah dalam perkara yang bukan maksiat, maka saya tak selesai. Persoalan kemudian ternyata ya mungkin bahkan pasangan kita tidak melakukan yang baik sebagaimana yang kita harapkan, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau begini yang muncul, insya Allah kita akan hidup tadi itu lebih tenang. Ya, jadi jangan sampai tadi ya, kalau kita misalnya ya, ingin selalu apa yang kita lakukan langsung dibalas ya oleh manusia, termasuk oleh pasangan kita, kita akan banyak kecewa. Bahkan akhirnya rumah tangga tadi itu bisa menjadi terganggu. Ya, ada rumah tangga yang punya masalah kecil saja sudah istrinya akhirnya harus minta cerai. Dan kayaknya Malang Raya ini kan termasuk perceraian cukup tinggi. Ya. Nah, jadi Malang ini kalau nggak salah ini perceraian nomor 2 setelah Surabaya. Ya, sangat tinggi. Faktornya macam-macam. Ya, ada karena faktor ekonomi, ada karena faktor tidak bisa menjaga kehormatan diri. Ya, yang sebenarnya semuanya itu yang kembalinya adalah karena mungkin komitmen dalam keluarga tadi yang tidak dilandasi oleh semangat untuk beribadah dan ilmu. Jadi kalau berkeluarga memang niatnya adalah ibadah, kemudian didasari oleh ilmu, ya insya Allah masalah seperti apapun, ada masalah ekonomi, ada masalah yang lain itu akan selesai. Tapi kalau kemudian bukan didasari atas ibadah oleh Allah, kemudian ilmunya juga terbatas, maka mungkin masalah yang kecil pun itu akan menjadi besar. Sehingga apa? Iblis pun memang sangat senang. Ya, kata Rasulullah SAW, iblis itu dia punya ya singgasana ya, di atas air. Kemudian apa? Iblis tadi mengumpulkan pasukan-pasukannya ingin memberikan taj, ingin memberikan mahkota. Maka iblis itu memanggil pasukannya dari kalangan syaitan, kalangan jin.
Maka datanglah di antara mereka tadi, ya, ada yang mengatakan siapa kemudian yang mendapatkan tadi, yaitu orang atau syaitan yang mengatakan ma taraktuhu hatta farikat, ya, bainahu wa baina imraati. Aku tidak akan tinggalkan seseorang sampai kemudian dia berpisah dengan istrinya. Ya, maka kita hati-hati, ya, perceraian itu secara hukum memang boleh secara fikih, tapi perceraian termasuk perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat jeleknya itu sangat banyak. Maka wanita solehah yang berusaha tadi secara zahir, secara batin tampilkan, ya, tampilan yang terbaik untuk pasangannya. Kemudian yang kedua, idza ghabat anhu, kalau seorang istri yang solehah, ini yang ketiga maksudnya, taat kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, menyejukkan pandangan suami. Yang ketiga, kalau kemudian idza ghaba anhu, kalau suaminya tidak ada bersamanya, maka hafizathu, dia menjaga kehormatan diri. Nah, ini prinsip, ya. Jadi lagi-lagi ihsan harus dimunculkan dalam diri kita. Jangan kemudian, ya, kita ketika suami tidak ada bersama kita itu seakan-akan merasa bebas, tidak ada kontrol. Nah, ini bahaya. Karena memang sunatullah, bahwa sesungguhnya termasuk fitnah yang paling besar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatun ya'daru ala rijal minan nisa. Karena memang tidak ada suatu fitnah yang lebih berat bagi seorang laki-laki sepeninggalku itu kecuali fitnah terhadap wanita. Ya. Bahkan, ya, bukan hanya fitnah dalam artian, ya, ketika tadi tidak ada suami, bahkan dengan suami pun sebenarnya wanita tadi itu bisa jadi fitnah. Kalau wanita itu bukan wanita yang solehah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, apa kata beliau? Inna fitnata bin nisa asyaddu min fitnati bi ghairihinna. Sesungguhnya fitnah terhadap wanita itu lebih dahsyat dibandingkan dengan fitnah dari selainnya, ya. Bahkan kan dalam Al-Qur'an kan Allah kan, ya, berfirman yang disebut zuyyina lin-nas hubbus syahawat, yang pertama siapa? Minan nisa. Dihiasi pada wanita itu kecintaan terhadap syahwat yang pertama adalah dengan wanita, ya. Karena tadi ketika dengan wanita, fitnahnya paling tidak kata ulama, pertama, wanita itu bisa menyebabkan fitnah hawa nafsu, ya. Ada banyak orang yang jatuh pada perzinahan misalnya karena wanita. Kemudian yang kedua, fitnah wanita itu dia merembet adalah kepada fitnah mal, fitnah harta. Jadi wanita katanya lemah, tapi tetap banyak suami-suami yang hancur itu hanya karena wanita, urusan harta, ya. Mau wanita dia punya kekuatan, masa itu kan pekerjaannya lebih, ya, apa namanya, tidak semapan bapak, jabatannya juga masih di bawah misalnya, tapi kok hartanya banyak, ya. Nah, itu banyak suami-suami yang tidak tahan dengan ucapan seperti itu, sampai kemudian mereka mungkin jatuh kepada orang-orang yang haram, ya. Ada orang yang korupsi. Nah, kadang-kadang itu di rumah pertahanannya. Maka ibu-ibu yang solehah, wanita-wanita yang solehah, mereka akan mengatakan kepada suaminya, kami tahan untuk merasakan lapar, tapi kami tidak tahan untuk disiksa di api neraka. Karena itu jangan sampai membawa harta yang haram itu. Nah, itu aman, ya. Tapi kalau wanita yang tidak solehah, dia akan mengatakan, Pak, itu tetangga jabatannya lebih rendah, tapi kok hartanya lebih banyak, masa bapak nggak bisa? Nah, suami kalau sudah dipancing-pancing begitu bisa jadi kemudian terpengaruh juga. Ini ada orang yang korupsi. Kemudian yang ketiga, fitnah wanita, nah, ini juga sering terjadi, yaitu fitnah qati'atur rahim, ya. Fitnah memutus hubungan silaturahim, ya. Wanita memang diantara karakternya adalah pencemburu. Kadang-kadang cemburunya bahkan dengan ibu mertua saja itu bisa cemburu, ya. Ini kalau ibu sini aman, insya Allah, ya. Tapi ada, kalau tidak dasar dengan ilmu, tidak dasar dengan iman, itu dengan ibu mertua cemburu, dengan saudara perempuan dari suami kadang-kadang cemburu, ya. Padahal seorang suami, ya,
Terlepas suami tadi memang tetap juga harus perhatikan kan. Jadi ibu-ibu ketika sudah menikah, memang ketaatan kepada suami itu lebih tinggi dibandingkan ketaatan terhadap keluarga. Tapi bukan berarti ibu-ibu setelah menikah maka terputus kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetap, maka suami yang soleh juga akan mendukung istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ibu-ibu juga harus perhatikan, jangan sampai kemudian kita biarkan ada suami yang ya misalnya mungkin mertua dari ibu-ibu itu ada yang kesulitan, ada perbantuan, atau mungkin saudari ipar tadi, itu kan hakikatnya adalah secara fikih itu masih tanggung jawab dari suami kita. Maka justru wanita solehah akan membantu bagaimana hubungan tali silaturahim tadi itu tetap terjaga. Ya. Maka ini fitnah wanita. Ya. Mereka banyak membuat laki-laki yang kelihatan kuat itu bahkan menjadi lemah. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khuliqal insan dha'ifa, dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, maka dikatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ay wa khalaqallahu al-insan dha'ifa ay la yasbiru 'ala nisa. Ya, laki-laki itu hakikatnya mereka tidak sabar ketika berhadapan dengan wanita. Ya. Bahkan kalau baca sejarah, bahkan sejarah pembunuhan pertama di dunia ada hubungan dengan wanita juga enggak? Ada. Ya, terbunuhnya Habil ya, oleh Qabil. Kenapa? Karena wanita. Ya. Dan banyak itu panjang. Bahkan dalam kisah-kisah yang lain yang ada banyak bahkan peperangan antar negara pun itu muncul hanya karena wanita. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan wattaqun nisa. Ya. Ini jangan diterjemahkan literal ya. Kan wattaqu takut Anissa wanita, takutlah kalian kepada wanita. Ini bukan. Maksudnya takutlah kalian kepada fitnahnya wanita. Ya, bukan kepada wanitanya. Jadi suami jadi takut istri, bukan begitu. Ya, tapi takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fil nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama terjadi pada Bani Israel itu adalah urusan dengan wanita. Ya, jadi banyak sekali memang fitnah-fitnah dari wanita. Kita tidak bahas, ada isu apa begitu ya di berbagai media kita tidak bahas. Tapi yang begitulah keadaannya. Hanya mungkin berubah bentuknya saja. Dan bagaimana kekuatan dari seorang wanita tadi, itu bisa menyebabkan bahkan kebanyakan di antara orang, kalau kata Saleh As-Saman rahimahullah, balaghani anna aktsara dhunubi ahli an-nar. Ternyata kebanyakan dari dosa mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka fin nisa. Itu lagi-lagi karena berurusan dengan wanita. Ya, jadi banyak orang masuk neraka itu karena urusan wanita. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Sufyan Ats-Tsauri, "Ma ba'sallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa waqad takhawwafa 'alaihi al-fitnatu minan nisa." Tidak ada satu nabi pun ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka ini mengingatkan kekhawatiran takutnya terhadap fitnahnya kaum wanita. Ini bukan ini Bu ya, bukan kalau begitu masa disalah-salahkan terus kan. Kalau gerakan feminisme sekarang kan wanita didiskriminasi, maksudnya salah kami kok. Bukan itu maksudnya ya. Tapi arti memang wanita itu ya mengundang fitnah bagi laki-laki. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan itu harus sama-sama menjaga kehormatan dirinya. Sampai dulu dikisahkan Sa'id bin Musayyib ya, ulama pada waktu itu, dan umurnya apa? Arba' thamanin sana. Umurnya itu sudah 84 tahun. Wa qad dhahabat ihda ainihi. Bahkan salah satu matanya itu sudah tidak bisa melihat. Ya, karena sudah usia 84 tahun. Kemudian apa yang dilakukan? Kata dia, "Ma min syai' akhwafu 'indi minan nisa." Tetap ternyata sudah usia 84 tahun pun ya, karena seorang ulama dia paham betul tidak ada, kata beliau, yang paling aku takutkan dari diriku kecuali fitnah terhadap wanita. Ya. Oleh karena itu harus saling menjaga. Ya, wanita jangan sampai kemudian tadi tidak menjaga kehormatannya. Apalagi merasa, wah suami saya tidak ada di rumah, ini tidak boleh. Dan sekarang kan lebih bahaya lagi kan? Karena apa? Karena kita punya media massa, media sosial, yang orang bisa bermasyarakat bahkan dari rumah sendiri. Ya, sebagaimana beberapa tahun yang lalu itu kan ada kisah di Jordan. Ini kisah nyata.
waktu itu bahkan masih Friendster, ya. Media sosial. Kalau sekarang udah banyak. Saya pun hafal, mungkin yang tahu kan hanya ada Facebook, WA, Instagram, Telegram. Kita mungkin tahunya. Bahkan kalau anak-anak kan lebih tahu lebih banyak lagi. Dulu cuma Friendster. Internet pun juga masih terbatas, tidak bisa kemudian di HP masih harus dengan komputer pun kadang itu belum dengan laptop seperti ini, ada laptop tapi masih terbatas. Maka di Jordan tadi dikisahkan ada seorang perempuan yang dia bekerja, dia tinggal di rumah sementara suaminya ini kan sibuk kerja. Nah, kadang-kadang ya, ibu rumah tangga itu merasa jenuh, ya, merasa pengen ada komunikasi dengan orang luar. Maka oleh suaminya dibelikan komputer, ya, dan komputernya dihubungkan dengan internet. Singkat cerita dengan internet tadi dia buat akun Friendster, akun media sosial. Kalau sekarang akhirnya mulai pelan-pelan terkoneksi dengan orang-orang. Awalnya mungkin koneksinya ya sesama perempuan. Tiba-tiba ada yang chat, ya. Ternyata yang chatnya laki-laki. Tapi ketika ditanggapi mulai ada interaksi, ada komunikasi, ya. Dan ya namanya syaitan itu dengan khutuwat, ya, dengan tipu daya. Sampai kemudian perempuan ini pun merasakan kok orang ini komunikasinya enak, ya. Dia sudah mulai membanding-bandingkan dengan komunikasi terhadap suaminya. Ini pintu masalah terbesar. Kalau sudah mulai membandingkan pasangan kita dengan orang lain, maka jangan pernah dibanding-bandingkan. Kita harus yakin bahwa Allah sudah tahu inilah yang terbaik dan inilah takdir kita. Ya baik Allah, kok kalau ngomong orangnya lemah lembut, kalau ngomong mungkin perhatian, mungkin dia lebih romantis dan seterusnya. Sampai kemudian kata laki-laki tadi, karena terus ada komunikasi, saya ingin menikah dengan kamu. Tadinya gimana mungkin, saya punya suami, ya kamu minta cerai dengan suami, karena sudah mungkin terpengaruh, ya, dengan lupa daratan lah, kita anggap seperti sekarang. Maka perempuan ini pun akhirnya mulai minta cerai kepada suaminya. Karena ini dosa besar, ya, kalau ada seseorang minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Kalau misalnya pasangannya mungkin melakukan dosa yang sangat besar atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, nah itu, atau suaminya keluar dari Islam, ini memang ya perkara-perkara yang memang ya menuntut untuk perceraian. Tapi kalau suaminya adalah suami baik-baik, persoalan mungkin masih ada kurang sedikit-sedikit, maka kita mafhum selama rukun iman, rukun Islamnya ini selamat. Maka minta cerai perempuan tadi. Suaminya tidak mau, tapi kalau terus didesak untuk cerai, akhirnya diceraikan. Dan perempuan ini pun akhirnya berjanji dengan laki-laki teman sosial media yang belum pernah ketemu, ya, untuk mereka kemudian ya akan ketemu di satu tempat. Maka datanglah perempuan, ya, janda ini tadi, ya, ke tempat yang dijanjikan. Kok ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ternyata tidak datang laki-laki yang di sosial media tadi. Maka ketika dikontak, dibalas, bagaimana mungkin saya mau datang, sementara kamu bagi seorang laki-laki yang sudah sangat berjasa terhadap engkau sikapmu seperti itu, sementara aku belum punya apa-apa, belum memberikan kontribusi apa-apa dalam hidupmu. Bagaimana aku menjamin bahwa engkau tidak akan melakukan hal yang sama dengan diriku? Terjadi, ya, itu kisah nyata dan ada banyak. Beberapa bulan yang lalu ada juga orang konsultasi media sosial. Bukan berarti kita tidak boleh, ya, misalnya tidak boleh WA laki-laki. Kalau memang ada yang penting mendesak, tidak ada masalah. Tapi ya, seperlunya, ya. Tapi kalau memang penting, ya sudah selesai, ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dibuka pintunya, ya, namanya syaitan ini, ya, dia memang mencari tempat. Pertama untuk membuat orang terjatuh kepada maksiat, kedua bahkan tadi memecahkan atau menghancurkan rumah tangga. Nah, ini terjadi. Ya, mungkin kita juga pernah mendengar kisah ketika membaca tafsir surah Al-Hasyr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwa sesungguhnya wa qala syaitan lil ins, ketika syaitan mengatakan kepada manusia, kufurlah kalian, kafirlah kalian. Falamma kafara, ternyata manusia pun menjadi kafir, keluar dari Islam. Maka qalu, berkata syaitan, atau setelah orang yang keluar dari agamanya, inni bari'un min, aku lepas diri dari engkau, inni akhafallah rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah Rabb semesta alam.
Ternyata para ulama ini menceritakan ini kan kisah seorang rahib kan. Rahib yang beribadah puluhan tahun sampai disebut 60 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada 3 orang yang akan berperang, mereka punya 1 orang adik perempuan, mereka kebingungan ini adik kita ini mau dititipkan kemana kalau kita berperang, siapa yang jaga? Maka mereka oh iya ya, ini adalah rahib, abid ahli ibadah. Ayo kita titip saja di sana, ya. Maka tempat rahib ini, misalnya di bangunan ini, nah di belakang agak jauh beda bangunannya, nah di sana tinggal adik perempuan tadi. Ya sekali-kali rahib itu kemudian apa? Kan syaitan tadi wa ifqal syaitan lil ins ukfur. Syaitan mengatakan kepada manusia kan kafir untuk kalian. Tapi tidak mungkin kita bisa bu keluar dari Islam kan ada yang mau orang. Ya bu lakukan yang jelek mungkin ada yang mau. Tapi bil khutuwat dengan tipu daya. Maka singkat cerita rahib tadi sekali-kali memberikan makanan. Awalnya makanan diletakkan, misalnya tempat perempuan tadi makanan diletakkan luar, akhirnya pergi perempuannya ambil. Terus sudah berlalu beberapa waktu dia nggak biasa, syaitan bisikan, Mbok kalau ngasih makanan agak dekat ke pintu biar nggak perlu keluar. Sudah begitu, syaitan beberapa waktu dianggap biasa, syaitan bisikan lagi. Itu perempuan ini dia sedang ya merasa sepi, kangen dengan kakak-kakaknya. Kok sekali-kali diajak ngomong, satu di luar, satu di dalam, ya disapa. Sudah mulai menganggap biasa pembicaraan tadi. Syaitan bisa kali, kalau bicara itu masa ada yang satu di luar, satu di dalam. Akhirnya bahkan na'udzubillah terjadi perzinahan. Dan perempuan ini hamil, melahirkan seorang anak, ya. Maka bayangkan orang yang dikenal sebagai orang baik melakukan sesuatu yang hina seperti ini. Ya. Kalau dari awal sudah ada akan jadi begini, mungkin tidak ada yang mau. Tapi kan namanya khutuwat, tipu daya. Ya. Singkat cerita apa? Rahib tadi merasa sangat malu, kata syaitan, bunuh anaknya, bayinya dibunuh. Syaitan bisa lagi, memang kalau bayinya dibunuh, apa tidak ada jaminan yang perempuan ini tidak akan cerita kepada kakaknya kalau kamu telah melakukan perzinahan dengan dia. Akhirnya malu kan, orang dikenal orang baik melakukan yang begini dibunuh juga. Sudah, karena memang sunatullah, ya hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan berikutnya. Maka kata ulama, jazaa'u al-khair ba'da. Orang yang melakukan kebaikan dan kebaikan ini diterima oleh Allah, Allah mudahkan dia melakukan kebaikan berikutnya. Tapi jazaa'u as-sayyi'ah, balasan bagi suatu kejelekan as-sayyi'ah ba'da. Orang kalau sudah melakukan suatu kejelekan siap-siap diantarkan kepada kejelekan berikutnya. Ada orang berbohong, siap-siap jatuh kepada kebohongan berikutnya. Ya ada orang tadi ya ini kan sudah salah sebenarnya, komunikasi yang tak penting kok dibangun. Ini terus akan diantarkan kepada kejelekan-kejelekan berikutnya. Bahkan sampai jatuh berzina, sampai jatuh membunuh, dan satu yang dibunuh, maka membunuh yang kedua. Ketika kakak dari perempuan ini datang, maka mereka tanya, mana adik kami? Kata rahib, adiknya sudah meninggal, malah sakit. Nah, dosa bohong kan? Oh dia sakit, akhirnya ini makamnya di sini, masih ditunjukkan. Tapi setelah pulang, ya syaitan pun namanya innahu aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apalagi kalau ada orang tidur tanpa sesuai tuntunan Rasulullah, maka syaitan itu kadang-kadang bisa masuk dalam mimpi. Ya. Maka singkat cerita kakaknya tadi itu diceritakan dalam mimpi itu kayak peristiwa itu dengan terang-terang dari awal sampai akhir. Awalnya sudah dia diam saja, paling mimpi buruk, diam selesai. Kok malam kedua punya mimpi yang sama, malam ketiga sama lagi. Maka diceritakan ke saudara yang lain. Kata saudara yang lain, saya kok juga mimpi yang sama. Oh kalau begitu ayo kita buktikan. Singkat cerita mereka gali makam tadi, dan betul itu ada mayat dari adik mereka beserta bayi. Maka mereka tentu sangat marah. Ya, ketika marah tadi didekati rahib tadi, minta pertanggungjawaban. Syaitan bisikkan kepada rahib, wahai rahib, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali engkau bersujud kepada. Akhirnya rahib ini ya mengikuti perintah-perintah yang menjatuhkan kepada kesyirikan, dan kata syaitan, faqad kafar, sekarang orang sudah kafir, faktul, bunuh dia. Dan begitulah bagaimana kemudian dari perempuan tadi, ya, dari wanita tadi, salah satunya adalah seseorang yang 60 tahun lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa hancur bahkan agamanya.
Maka laki-laki harus ya jaga diri, wanita itu juga harus menjaga kehormatan dirinya. Memang ini ada peran dari kedua. Seorang suami diberitakan kita itu seperti Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghairu musbiha anhu. Aku kalau lihat istriku itu berdua-duaan dengan seorang laki-laki, maka pasti akan aku pancung dengan pedangku tanpa ampun. Maka fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berita itu kepada Rasulullah bahwa Sa'ad bin Ubadah mengucapkan kalimat yang seperti ini. Maka apa kata Rasulullah? Ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apa kalian takjub, kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Demi Allah, ana akhyaru min, aku itu lebih cemburu dibandingkan dengan Sa'ad. Wallah akhyaru minni, dan Allah itu lebih cemburu dibandingkan dengan aku bagi siapa mereka orang-orang yang melakukan keharaman sesuatu yang keji, baik nampak maupun tidak nampak. Dan tidak ada yang cemburu kecuali Allah. Ya, artinya di sini memang ya orang tua juga harus, apalagi suami tadi, ya suami dengan istri itu harus punya perasaan cemburu. Jangan sampai menjadi dayuth. Pernah dengar bu ya? Dayuth itu terus dia tidak cemburu istrinya mau apa namanya, atau bahkan mungkin anak perempuannya mau keluar tanpa hijab, mau melakukan maksiat, terus dia sudah tidak peduli. Nah, orang yang seperti ini dalam kitab Al-Kabair termasuk orang yang tidak akan mencium bau surga. Nah, jadi apa namanya, jaga kehormatan diri. Ya. Apalagi tadi kita sudah tahu fitnah perempuan itu sangat banyak. Ya. Maka perempuan memang paling bagus ya lebih banyak di rumah. Tapi kan saya kerja, wanita karir, sebenarnya boleh bekerja itu boleh, tapi dengan syarat pertama urusan domestik ya di rumah itu aman. Kemudian yang kedua tidak terjadi fitnah. Ya. Kalau sudah mau mencegah fitnah maka tidak boleh. Ya, dan apa memang fitrahnya ya dikatakan kalaupun keluar juga ya kalian diperintahkan kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan sampai keluar itu dengan bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyah. Jadi wanita misalnya kalau keluar ya pakaian itu ya, jangan sampai yang transparan, jangan sampai ada pakaiannya yang membentuk lekuk tubuh. Atau kalau misalnya mungkin ada yang pakai parfum, maka jangan sampai parfum yang tercium oleh orang lain. Itu namanya parfum yang tercium, ya sudah berarti tidak usah pakai parfum yang ya parfum ya cukup mungkin dalam rumah lah. Ya. Karena wanita sunatullah dikatakan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya ya innal mar'ata tuqbilu atau minal akhban fi surati syaitan. Jangan lagi-lagi jangan disaklakan ya. Maksudnya ini sifatnya yaitu da'a ilal fasad. Perempuan itu ketika dia sudah keluar maka dia itu ya bisa mengundang orang kepada kerusakan, bisa mengundang orang kepada kejelekan, mengundang orang kepada fitnah. Oke, yang keluar ya monggo, tidak ada masalah, tapi jaga jangan tabarruj. Ya, jangan pakaian yang transparan, jangan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, jangan pakai parfum. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin keluar juga izin dengan suami. Ya. Insyaallah suami itu akan sangat senang kalau bisa izin gitu ya. Kalaupun misalnya suami bisa mungkin itu diantar. Termasuk di dalam rumah pun itu jangan sampai ada orang yang masuk tanpa izin dari suami. Nanti mau ada siapa yang datang. Nah, itu disampaikan kepada suami. Ya. Tapi kan cuma ipar saja. Meskipun ipar. Bahkan ipar kata beliau sallallahu alhammu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Ya. Banyak fitnah muncul karena ipar. Karena ipar kita harus tahu mereka itu bukan mahram. Ya. Jadi misalnya suami punya adik laki-laki atau adik perempuan itu bukan mahram kita. Maka boleh kita bersentuhan tangan, berdua-duaan dengan mereka tadi. Ya bahwa misalnya mungkin kadang-kadang ada kedua, ya monggo, tidak ada masalah. Itu kan namanya membangun ya hubungan baik antar keluarga besar tadi. Tapi tetap harus tahu kita faedahnya. Siapa yang mahram kita, siapa yang bukan mahram kita. Kemudian pandangan itu juga harus dijaga. Yang laki-laki diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang mukmin yang laki-laki, jagalah pandangan kalian dan jaga kehormatan kalian. Begitu juga dengan
ya perempuan, hendaklah kalian jaga pandangan kalian, ya. Dan termasuk perempuan, jangan sampai kemudian menceritakan perempuan lain dengan suaminya dengan gambaran-gambaran yang ya ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suaminya itu melihat perempuan tadi. Tiba-tiba ibu bisa datang, "Pak, itu tetangga kita, masya Allah ya cantik sekali." Nah, itu tidak penting. Ya itu ngapain kok ceritakan orang lain kok cantik dan seterusnya, ya. Jadi tidak jaga kehormatan. Dan insya Allah dari wanita-wanita solehah seperti ini nanti akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Maka yang keempat, karakter dari wanita yang solehah yaitu dia akan menjaga atau melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan maksimal sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting. Ya, karena sesungguhnya ketika meninggal anak cucu Adam, maka hakikatnya terputus semua amalnya kecuali karena 3 perkara. Salah satunya yaitu waladun soleh yad'uhu. Kalau kita punya anak soleh yang selalu mendoakan kita. Sudah berapa tadi Bu? 4 ya. Pertama taat Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua taat pada suami. Ketiga ya taat pada suami dalam artian yang kedua tadi kalau dipandang oleh suami menjijikkan pandangan. Yang ketiga kalau suami tidak ada maka dia menjaga kehormatannya. Yang keempat dia ini fokus dalam pendidikan anak-anaknya. Ya, itu wanita yang soleh. Berusaha betul-betul kita harus punya cita-cita anak-anak kita yang mau diapakan. Apalagi mereka itu akan hidup dengan zaman yang bisa jadi berbeda dengan zaman kita. Dan kita tidak ingin kemudian mereka hanya sukses dunia, tapi mereka juga sukses akhiratnya. Sehingga anak bagi kita itu adalah investasi dunia akhirat kita. Dan ibu itu adalah madrasatul ula. Dia adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka biasanya ya anak-anak yang soleh, bahkan para ulama terdahulu kalau kita baca kisah-kisahnya, sejarahnya, itu mereka itu adalah orang-orang yang lahir dan mereka dididik oleh ibu-ibu yang soleh. Ya. Jadi lihat misalnya mulai dari Imam Bukhari, kita pernah dengar ya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika kecil dia dalam keadaan buta, tapi masya Allah ibunya selalu mendoakan terus anaknya, doakan terus. Apalagi doa dari orang tua termasuk doa yang tidak mungkin ditolak. Maka dengan doa dari ibunya tadi, insya Allah akhirnya apa? Imam Bukhari butanya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia menjadi ya seorang ahlul hadis. Ya, di bawah pendidikan seorang ibu yang janda. Bayangkan, ibu janda itu bisa ya mendidik anak menjadi orang hebat. Oh, tapi kan itu kan zaman dulu. Sekarang banyak. Sekarang pun kita ketemu banyak. Bahkan di Malang ini kita ketemu ya beberapa waktu yang lalu. Ya, insya Allah Mbah ini usianya sekarang sudah 74 tahun. Ya, beliau janda dari usia 41 bukan 42. Dan waktu itu ya dengan penghasilan yang sangat terbatas, ya kemudian ya suaminya meninggal ya, habis bangun memang sengaja suami bangun masjid. Orang selalu tanya, ngapain kok bangun masjid? Ya ini untuk saya mau bangun rumah di surga. Ya apa gurau atau apa? 1 bulan atau 40 hari selesai membangun masjid tadi, selesai bangun sendiri, meninggal suaminya. Ya. Maka dia merasa ini amanah dari suaminya, mau bangun rumah surga. Dari masjid itu dia pelan-pelan bangun, ya usaha ya, dari sekitar masjid berkembang sampai sekarang. Meski usia 74 tahun dia punya karyawan lebih 150-an lebih. Karyawan lebih 150-an dan masya Allah ingatannya itu luar biasa. Bahkan Al-Quran dia hafal. Menghafalnya udah usia tua tadi. Enggak kok. Sejak kapan Mbak menghafal Al-Quran? Kok bisa termotivasi? Ya sudah tua. Loh kok bisa termotivasi? Saya ketemu ada orang usia 82 tahun menghafal Al-Quran bisa katanya. Ya. Maka saya motivasi dan masya Allah anak-anaknya waktu itu suaminya meninggal, satu udah kuliah kedokteran. Wah itu
jadi cibiran orang. Janda dan penghasilan pas-pasan, masa bisa kemudian anaknya sekolah, sampai katanya anaknya dia panggil, nah mau terus di kedokteran apa pindah aja kuliahnya, biaya mahal. Ternyata anaknya nekat, bahkan ya di Unibrau ya, anaknya yang satu itu dokter, anaknya itu tiap pagi akhirnya apa kata dia? Saya bungkuskan nasi, ya, 20 bungkus, nah, 1 bungkus untukmu, sisanya kamu jual. Jadi biaya hidupnya itu dari sana. Kemudian satu lagi adiknya termotivasi jadi dokter lagi juga. Jadi bayangkan, dan Masya Allah anak-anaknya sukses semua. Mbahnya tadi ya sampai seperti itu. Padahal dia seorang janda. Ya, itulah sebenarnya kekuatan dari seorang wanita. Ya. Pendidikan anak itu luar biasa sangat besar dari seorang ibu tadi. Apalagi kemudian disertai terus dengan doa. Ya, biasanya kalau wanita yang solehah, maka insya Allah akan lahir keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Makanya Umar bin Khattab dulu kan ketika beliau sedang keliling-keliling, ya, keliling kan sering mungkin dengar ya, tiba-tiba di sebuah rumah itu ada dialog antara seorang ibu, ada yang mengatakan nenek dengan anak gadis. Maka kata nenek tadi, nah dicampur aja itu susunya itu dengan air. Khalifah kan nggak tahu. Tapi kedengaran ini oleh Khalifah karena pas waktu itu berusuhan. Maka kata anak gadis ini, wahai ibu, nanti kalau bisa dicampur, Khalifah memang tidak tahu. Tapi bagaimana dengan Rabbnya Khalifah? Bagaimana dengan Allah? Insya Allah orang kan kalau sudah punya perasaan diawasi oleh Allah, dimanapun dia berada, berarti itu sudah level iman yang paling tinggi, sudah ada ihsan. Maka singkat cerita, Umar karena dengar, wah ini ada rumah wanita soleh, ya. Nah, jadi dia langsung pulang baru tetap itu tengah malam anak-anaknya itu dibangunkan. Udah bangun anak-anaknya, nah ini ada wanita soleha. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Anaknya kan dibangunkan malam-malam bengong. Anaknya apa kata Umar? Kalau tidak ada yang mau, bapak ini kalian. Singkat cerita, ada salah satu dari putra beliau, saya ayah besoknya itu langsung dilamar perempuan dan nikahkan ya dengan putranya dari Umar bin Khattab, dan Masya Allah cucu dari perempuan yang gadis tadi itu akhirnya itulah yang terkenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi keturunan itu memang penting ya. Dia penting karena dia akan membuat lingkungan yang bagus ya. Ada banyak kisah Abdullah bin Mubarak ya, semuanya itu tadi dimulai karena memang ada spirit ingin melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha ya. Dan orang yang soleh dan soleha itu tentu mereka berusaha untuk tidak maksiat. Jadi kita jadi orang tua, misalnya kok anak saya kok jadi bandel nih, tiba-tiba kalau ngomong kok agak kurang sopan misalnya, nah itu jangan kita langsung marahi anaknya. Segera cek, jangan-jangan anak kita kok jadi berubah akhlaknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu adalah akibat dari dosa yang kita lakukan. Nah dulu Fudail bin Iyad mengatakan, Innila aqsallah fa'adidu syawma maksiyati fi khalqid dabbati wa zawjati. Aku kata beliau bisa mengenali akibat maksiat yang aku lakukan itu dari perubahan pada akhlak bahkan binatang ternakku, termasuk pasanganku. Pasangan itu berubah ya. Nah ini cek dulu. Jangan langsung pasangan yang dicercah. Bisa jadi mungkin ada dosa yang kita lakukan. Anak kita juga seperti itu. Ya. Maka kita lebih banyak introspeksi diri dan punya semangat bagaimana anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan tentu semua ini perlu kemudian bekali dengan doa. Ya. Jadi harus selalu doa. Apalagi doa ibu. Kalau dalam kaidah doa, semua doa itu akan Allah kabulkan kecuali doa yang ada dosa dan qati'atur rahim. Nah tapi para ulama mencatat, kata mereka, kecuali doa orang tua kepada anak. Kalau doa kepada orang tua kepada anak, kalaupun ada doa yang jelek maka juga akan dikabulkan oleh Allah. Jadi hati-hati Bu, jangan sampai ada keluar doa jelek untuk anak kita. Kita pernah misalnya dengar cerita Juraid ya, yang dia sedang sholat, kemudian datang ibunya pada sholat sunnah. Taat para orang tua itu kan lebih utama. Panggil dia Juraid, kata ibunya, oh Juraid sedang sholat, oh ini sholat bapak ibuku ya, terus sholat. 3 hari berturut-turut ibunya datang, Juraid terus sholat saja.
Maka apa? Keluar dari lisan ibunya ini mengatakan, ya Allah, jangan wafatkan Juraij ini sampai dia ketemu dengan perempuan yang jelek, perempuan yang kotor, ya, maksudnya perempuan yang suka maksiat, ya, dan terkabul, ya, sampai saya ceritakan perempuan ini datang menemui Juraij, ngajak melakukan sesuatu yang fahsyat, sesuatu yang keji. Juraij tak mau, maka perempuan ini melakukan dengan pengembala sampai kemudian melahirkan anak, tapi membuat fitnah bahwa ini adalah anak Juraij. Makanya kan dalam kisah itu 3 orang Juraij akhirnya sholat berdoa kepada Allah, kemudian anak tadi itu didekati, dipegang, ditekan perutnya, kemudian ditanya, man abak, bapakmu siapa? Tapi ini yang kita ambil adalah bagaimana ibu doanya itu ijabah. Maka hati-hati jangan sampai ada ucapan yang jelek untuk anak kita. Ya, mau marah kayak apapun dengan anak, maka tahan lisannya dari doa yang jelek. Ya, mungkin kan pernah dengar ya kisah Imam Sudais. Ya, pernah Bu ya dengar ya? Ya, Imam Sudais itu ketika bapaknya akan kehadiran tamu, ya, ibunya menyiapkan hidangan makanan. Nah, ternyata apa? Ya, Sudais kecil yang sedang bermain pasir dan tanah masuk ke dalam rumah, lihat rumah ada banyak hidangan makanan. Sudah itu dihampuri dengan tanah tadi. Padahal masak sudah capek-capek, mungkin masakan yang jarang dimasak juga. Kalau ibu punya anak begitu gimana Bu? Marah? Ya marah. Tapi orang wanita yang soleha ketika marah pun dia tahu bagaimana cara marah. Di antaranya wanita soleha tidak mungkin ketika marah tadi akan keluar ucapan yang jelek. Maka kata ibunya, ya Sudais, hai Sudais anakku, ja'alallahu laka imaman al-haramain atau imam Masjidil Haram. Ya nak, mudah-mudahan Allah jadikan ya kamu ini imamnya Masjidil Haram. Betul jadi. Berapa sesudah kalau kejadian itu mungkin aku tidak jadi imam Masjidil Haram karena doa dari ibunya di saat marah. Coba bayangkan kalau marah yang muncul, yang di kebun binatang. Gitu. Ibu tahu kan Bu, ibunya monyet siapa Bu? Ibunya monyet masa kucing. Jadi kalau anaknya disebut monyet berarti ibunya. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir maka dikatakan ya bahwa wanita solehah tadi yaitu wanita yang kalau dia punya masalah dengan pasangannya maka mereka berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya, yang kalau dia kemudian punya perselisihan maka diselesaikan dengan baik. Karena hakikatnya keluarga itu ya pasti ada masalah. Ya, jangankan keluarga kita, keluarga Rasulullah SAW itu juga punya masalah. Ya, kalau dalam kita baca dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabu, akhlak Nabi dan adabnya itu ada beberapa masalah. Misalnya contoh, kalau Nabi ya, di antara masalahnya mungkin karena beliau punya beberapa istri. Ya, antara satu istri dengan istri yang lain kadang-kadang itu cemburu. Pernah misalnya ada datang tamu ke rumahnya Rasulullah, pas waktu itu di rumahnya Aisyah. Hafsah yang sedang punya makanan, ya sudah bawa makanan dikasihkan kepada tamunya Rasulullah. Ya padahal menurut Aisyah, enggak, ini kan hakku. Nah ini di tempatku, maka jangan sampai ada kemudian makanan lain yang masuk. Padahal sama istri Nabi suka cerita makanan tadi itu dijatuhkan. Nah, kita tidak tahu ya, mungkin suami-suami sekarang pun di depan ada teman-temannya, istrinya jatuhkan piring. Kira-kira gimana Bu? Nah, ini berarti suami. Tapi kalau Rasulullah santai ya, Rasulullah kumpulkan lagi makanan tadi, kemudian mengatakan, oh ibu kalian sedang cemburu, selesai masalah. Artinya ada masalah, ya kecemburuan. Ya termasuk pernah si Sofyan ya, istri Nabi yang dari orang Kipti itu, ya orang Mesir ya, tapi dari keturunan Yahudi, itu menangis. Kata Rasulullah, kenapa kau menangis? Itu loh Hafsah. Nah, kalau tadi Hafsah yang dicemburui oleh Aisyah, ya sekarang Hafsah yang buat masalah. Kenapa Hafsah? Hafsah binti Umar ya. Kenapa Hafsah? Hafsah bilang kamu itu anak Yahudi. Kata Rasulullah, apa masalahnya? Ingat, bapakmu Nabi, pamanmu Nabi, dan engkau adalah istri Nabi.
Terus apa yang membuat kau ya merasa bersedih? Dan diingatkan, wahai Hafsah, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, jangan begitu dengan yang lainnya. Ya. Ada masalah. Bahkan termasuk mungkin kita pernah mendengar cerita Rasulullah SAW itu sampai pernah menawarkan cerai dengan semua istri. Ya. Bercerai kenapa? Karena istrinya menuntut nafkah yang lebih yang Rasulullah tidak bisa penuhi. Memang idealnya seorang suami adalah berusaha untuk memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya, untuk istrinya. Dan istri senang gitu ya kalau ada tambahan gitu ya. Tiap bulan tiba-tiba sudah ada transferan dari suami. Tapi istri juga harus paham, jangan pernah menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan dari suami. Ya, sampai waktu itu kan Rasulullah ya karena tidak bisa memenuhi, maka Rasulullah tawarkan, monggo mau tetap bertahan atau kemudian cerai. Sampai kemudian Rasulullah itu mendiamkan istrinya itu dalam satu kisah sampai 50 hari. Ya makanya termasuk Umar datang, Abu Bakar datang, itu sampai betul-betul dimarahi sama Umar, Hafsah tadi. Aisyah pun dimarahi oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan kemudian ketika ditawarkan seperti itu tadi, sampai kemudian kata mereka, demi Allah kami tidak akan lagi menuntut sesuatu yang engkau tidak bisa memenuhinya wahai Rasulullah, karena sungguh kami lebih memilih surga. Ya. Jadi itu tidak ada masalah. Ya, setiap keluarga mungkin dengan segala warnanya itu ada masalah. Tapi wanita solehah dia tahu ya bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana bersikap dengan suaminya tadi, sehingga kemudian keluarga ini bukan hanya kemudian dibangun ya kebersamaan ketika di dunia ini saja, tapi insya Allah keluarga yang dibangun oleh wanita-wanita solehah tadi bersama pasangannya itu supaya menjadi keluarga yang bersama-sama sampai ke dalam surga. Ya mungkin itu dulu Bu yang bisa kita sampaikan ya, bahwa wanita-wanita yang solehah itu punya beberapa akhlak ya, beberapa adab. Tetap akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Dengan suami tadi dia memberikan pelayanan terbaik, berusaha kalau dipandang betul-betul menyejukkan pandangan. Ya kalau diperintahkan dia taat, dia tidak boleh meninggikan suaranya. Kemudian yang ketiga dia betul-betul perhatian dengan pendidikan anak. Jadi keluarga bukan cuma seperti orang-orang Barat yang menikah hanya sekedar transaksi materi saja. Tapi betul-betul ini ingin membangun berinvestasi dunia akhirat melalui anak-anaknya, bahkan termasuk ketika kita sudah meninggal sekalipun. Ya. Kemudian yang keempat, wanita solehah dia berusaha senantiasa untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya, jangan pernah ada ya penyesalan menikah dengan pasangan kita, karena Allah telah menjadikan pasangan kita itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, kalaupun memang ada masalah, dalam setiap keluarga pasti ada masalahnya, maka berusaha untuk menyelesaikan masalah tadi itu dengan cara yang baik. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan Bu. Kedengaran enggak ya suaranya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Atau mendekat saja sini. Ya, sudah dimatikan. Ya, monggo Bu. Atau mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan mengenai akhlak atau kriteria wanita solihah dan juga fitnah-fitnah dari ragam fitnah dari wanita. Yang saya tertarik yang saya perhatikan ada persyaratan kaitannya dengan wanita karir. Wanita karir. Oh iya. Tadi dijelaskan urusan domestik harus aman, kemudian tidak menimbulkan fitnah, kemudian bisa menjamin keluarganya juga bisa mewujudkan anak-anak
solihat. Nah kalau kita kaitkan dengan tadi karakter Ustaz dan juga fitnah-fitnah yang sangat besar, yang sangat besar, kayaknya tidak mudah ya Ustaz ya. Karena dengan kondisi berkarir yang kemudian tantangannya amat berat, tidak mudah untuk menjadi qurrata a'yun, taat ke suami mungkin, dan juga menjamin anak yang soleh-soleh. Nah, apakah ini juga terkait dengan ketika kita dihadapkan kewajiban sebagai seorang wanita muslimah? Di lain sisi suami sudah mencari nafkah, artinya bekerja menjadi sunnah ya Ustaz. Ya, apakah berarti ini kita harus mendidik anak-anak kita untuk lebih fokus pada keluarga daripada mengikuti lifestyle atau pola hidup? Karena rasanya malu kalau dia berkarir di Indonesia. Nah, mohon nasihatnya. Ya. Ya, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi tadi yang kita sampaikan tentang kalaupun memang wanita itu ya untuk kontemporer dia harus bekerja sampai bahkan keluar rumah, ya secara hukum boleh dengan hukum asalnya dengan syarat-syarat tadi, ya bahwa urusan domestik aman, kemudian dia keluar juga tidak menimbulkan fitnah, ya aman tadi ya urusan pendidikan anak, urusan pelayanan terhadap suami dan lain sebagainya, ya termasuk masalah fitnah. Nah maka hukum asalnya boleh. Kalau ditanya apa itu mudah, nah tentu ya sulit dan masing-masing orang itu kan berbeda. Tapi artinya begini, kita menyampaikan itu tadi dengan maksud tidak kemudian kita menghakimi, oh berarti kalau ada orang bekerja, oh dia mutlak kita katakan salah. Karena mungkin ada memang keluarga-keluarga tertentu yang memang membutuhkan ya istri tadi atau perempuan tadi itu untuk bekerja. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi kita, oh dengan penghasilan yang ada di suami atau mungkin istri tadi, oh saya kayaknya berbisnis tapi cukup bisa dikerjakan dari rumah, apalagi dari sekarang, dan itu lebih utama sehingga mungkin bisa lebih fokus dengan urusan domestik, dengan pendidikan anak-anak, maka itu silakan, ya, ya dengan segala konsekuensinya. Kami dulu awal-awal, ya apa namanya, istri waktu itu kan bahkan lebih dulu S2-nya dibandingkan dengan saya. Ya. Terus saya perhatikan anak-anak saya kok aktif, ya, Insya Allah. Sehingga ya kita berembuk. Ada beberapa orang, oh masa kok S2 kok malah di rumah, gitu ya. Ya tapi alhamdulillah kan, ya rezeki pun kan meskipun kita mungkin dapat dari mana, gitu ya. Tapi sebenarnya Allah sudah menjamin rezeki kita tidak mungkin akan tertukar. Ya rezeki untuk istri itu juga bisa datang melalui suami, ya. Untuk anak-anak juga dari suami. Tapi kita tidak mengatakan, oh kalau begitu, wah semua yang sudah kerja perempuan harus kembali ke rumah. Maksudnya, wah tidak boleh kerja lagi. Masing-masing keluarga itu beda keadaannya. Ya, mungkin misalnya bisa jadi ada orang, ya, ada beberapa teman itu istrinya ya buat bisnis online. Ada bahkan bisa mempekerjakan orang lain ya di rumahnya. Ada yang buat apa namanya pakaian bayi sampai jahit di sana, apa segala macam. Masya Allah berkembang luar biasa. Ya mungkin dengan yang lain. Jadi monggo itu memang masing-masing orang itu keadaannya berbeda. Ya kita tidak bisa kemudian menghukumi itu apa secara jilbab. Tapi bisa jadi mungkin ada orang-orang yang seperti tadi yang kita cerita janda tadi ya. Dia memang mau tak mau harus bekerja dia. Karena kalau tidak anaknya itu tidak bisa kuliah. Tapi pelan-pelan dia berusaha juga bahkan membangun bisnis sendiri, usaha sendiri, dan Masya Allah Allah berikan kemudahan. Jadi untuk teknisnya memang masing-masing orang itu berbeda. Jadi kita ukur ya untuk diri kita masing-masing. Sanggup nggak kita memenuhi ya syarat-syarat itu tadi? Kalau sanggup silakan. Kalau enggak ya monggo. Memang kalau berkaitan dengan keinginan gitu ya, wah harta kan kalau istilahnya apa namanya dari sisi keinginan, Rasulullah secara fitrahnya mengatakan manusia itu kalau saja mereka diberikan 2 gunung emas, maka misalnya mereka akan 2 lembah emas, mereka akan minta untuk ya mendapatkan lembah emas yang ketiga. Jadi tidak ada pernah puasnya. Bahkan kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta bahkan dengan cinta yang berlebihan kadang-kadang. Tapi kita kan harus tahu hakikat hidup ini, harta itu untuk apa? Ya. Maka kita ukur saja ya dengan kondisi kita masing-masing. Kalau memang saya harus tidak usah bekerja. Memang nanti ada konsekuensi urusan harta ya. Jadi harta suami itu makanya kan dalam waris suami kan dapat
laki-laki dapat 2 bagian ya, sementara perempuan tetap dapat 1 bagian. Nah, karena apa? Karena ketika misalnya wanita tadi bekerja, dia punya harta, dia punya gaji. Secara hukum harta itu 100% milik istri. Jadi kalau istri tidak digunakan untuk apa-apa, tidak apa-apa, itu milik istri. Tapi kalau dikeluarkan kemudian untuk kebutuhan harian, maka itu jadi sedekah dari istri. Jadi hukumnya memang sunnah. Tapi kalau bagi suami, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, dan harta yang dimiliki oleh suami itu yang menjadi harta milik istrinya, menjadi milik anaknya, bahkan termasuk mungkin ada orang tua atau ya adik perempuan atau kakak perempuan dia yang membutuhkan, itu juga mereka berada dalam tanggung jawab suami ya dengan harta yang dia hasilkan. Mungkin begitu Bu ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Mohon doanya Ustaz, karena itu timbul dari kekayuan. Saya memiliki 3 putri yang semuanya inginnya berkawin, dan ternyata setelah menikah saya melihat kok nggak mudah itu untuk fokus kepada keluarga. Ya. Mohon doanya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Ya. Makanya ya saya pribadi saya juga anak-anak kan putri. Saya akhirnya berpikir anak-anak perempuan itu memang akidah harus kokoh. Ya. Kemudian yang kedua akhlaknya harus bagus. Diajari cara ngomong, cara komunikasi. Karena tidak enak kalau perempuan itu kok ngomong aja sudah ketus, ngomongnya sudah tinggi. Ya itu sudah itu tidak bagus. Ya. Kemudian perempuan tadi sebenarnya kan ada beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan perempuan, ya, yang membutuhkan wanita. Misalnya kayak dokter kandungan. Itu memang lebih utama. Kalau memang ada anak kita punya potensi untuk jadi dokter kandungan, ya daripada kemudian orang kok dokter kandungannya ke dokter laki-laki, kan lebih utama yang perempuan. Jadi memang ada perempuan yang butuh menjadi dokter. Mungkin sebagian lembaga pendidikan. Kan kalau laki-laki kan beda model pendidikannya. Ya, itu juga membutuhkan guru-guru atau ya pendidik-pendidik yang dari perempuan. Atau bahkan kalau memang bisa, ya kita memang harus siapkan anak kita ini potensinya kemana. Nah, skillnya sejak kecil itu sudah mulai diasah. Tapi jangan lupa tadi ya, akidahnya kokoh, akhlaknya bagus, ibadahnya terjaga, kemudian mereka pada ilmu Quran. Ya, menguasai Al-Quran, ya bukan hanya sekedar bagus bacaannya, punya hafalan. Kalau bisa itu juga bisa bahasa Arab. Ya, nah, dan insya Allah itu bisa. Dari kecil pelan-pelan ditata, karena itu akan luar biasa. Seorang suami akan sangat enak misalnya, pulang dari kerja, istrinya bilang, tadi saya baca kitab ini, saya baca ini ada ulama berbuat begini-begini. Saya, masya Allah, ya itu akan luar biasa. Dan dari ilmu tadi, perempuan dari rumah juga ada banyak sebab pekerjaan yang bisa dilakukan. Ya, mungkin ada yang berbisnis online, ada yang mengerjakan ibu-ibu yang lain. Bahkan termasuk misalnya kalau kita punya pengalaman ya, dengan menulis atau apa, itu juga ada insya Allah menjadi hal-hal yang bisa menghasilkan. Ya, mungkin begitu Bu ya. Ya, wallahu ta'ala. Ya, ada yang lain? Atau cukup? Ya, kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan ya sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita ya ibu-ibu sekalian termasuk putri-putrinya ini ya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi putri-putri yang solehah ya, dan kita semua insya Allah istiqomah senantiasa di atas iman dan Islam sampai kematian kita. Maka kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.